Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutsukiarto Wathari. Di sini saya sebagai moderator untuk mewawancarai pada kegiatan wawancara ekspor impor. Ya, di sini saya sebagai Mutsukiarto Wathari sebagai moderator dan rekan saya yang pertama itu Lala Arsela. Silakan diperkenalkan diri. Ya, selamat siang teman-teman dan Ibu Febrisi selaku dosen ekspor impor. Nama saya Lala Arsela dari kelompok 1 NPM 2021130070. Di sini juga kami akan eh, menjelaskan dan menanyakan sharing tentang kegiatan ekspor impor oleh narasumbernya langsung. Sekian perkenalan dari saya, bisa dilanjut, Baik, terima moderator. kasih Lala. Dan selanjutnya kepada Pak Mukhtar Ghazali. Silakan diperkenalkan diri, Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohtar Gojali, wabarakatuh. NPM 2021 13 0077. Mungkin itu saja perkenalannya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Dan selanjutnya kepada Pak Hadi. Silakan diperkenalkan diri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Semangat pagi semuanya. Pagi. Saya Hadi Supratami Harja, bagian dari kelompok ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Egy atas kesediaan waktunya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya terima kasih kepada Pak Hadi. Selanjutnya kepada Teh Filma Sevilla. Silakan. Selamat pagi semuanya, saya Filma Sevilla, NPM 2021130026. Ayo kita lanjut wawancaranya. Oke. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan untuk perkenalan dirinya, dan saya dipersilakan untuk kepada narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan saya Egy Hadi Pratama dari PT Suzuki Mobil Motor. Saya di sini sebagai sales support ya, untuk proses pengiriman ekspor dan impor. Ya, dari saya itu aja. Baik, terima kasih kepada Pak Egy. Ya, jadi kepada Pak Egy, bersedia untuk diwawancarai, Pak? Ya, insya Allah bersedia, Pak. Kalau bersedia, oke. Baik, dari kami ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Pak Egy. Ya. Jawaban Pak Egy sudah bersedia, jadi kami berharap jawaban-jawaban dari Pak Egy ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami nantinya. Oke. Baik. Pertanyaan apa yang bisa saya jawab dulu, Pak? Oke, Pak. Jadi gini, Pak. Sekarang kan kita di sedang wawancara ya, itu sebagai persyaratan salah satu tugas UAS kami. Nah, kita diberi beberapa pertanyaan untuk kepada Pak Egy untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait ekspor impor dari PT Suzuki Indomobil Motor. Yeah. Oke. Nah, jadi pertanyaan pertama nih Pak, dari saya dulu ya mungkin. Yeah. Nah, untuk kalau proses ekspor impor ini pada perusahaan PT Indomobil Motor ini itu seperti apa sih Pak? Kayak sebagai flowcard-nya atau apanya gitu? Untuk proses flow-nya ya, untuk ekspor dan impor sih sebenarnya flow prosesnya sama, hanya mungkin nanti bisa dibalik saja ya kan antara dengan eksportir dan importir. Ini saya jelaskan garis besarnya ya. Ya, boleh. Untuk flow pertama itu untuk ekspor sendiri ya, kita itu nanti dapat order dari masing-masing negara ya kan. Contohnya kebutuhan pengiriman unit untuk mengenai kuantiti, tipe, warna, dan lain sebagainya itu by email ke kami. Nah dari kami itu langsung kita entry by system NSDS untuk sistem di kami sendiri ya kan. Setelah sistem kita entry, di situ kita ada lagi di transfer sistem mengenai ke sistemnya produksi. Jadi antara produksi dengan sales itu mempunyai sistem yang berbeda. Untuk sales sendiri
itu NSDS, dan untuk produksi sendiri itu NPCS. Setelah kita dapat email dari negara tujuan, dari masing-masing negara importir, kita input by sistem NSDS dan kita transfer ke yang namanya sistem NPCS, sistem produksi. Setelah masuk ke sistem NPCS, itu kita menunggu persetujuan dari SMC. Seluruh order Suzuki itu pasti melalui approval dari SMC, Suzuki Motor Corporation, itu di Jepang. Seperti itu. Setelah dari SMC approve, baru masuk ya sales confirmation ya kan. Terbuatlah send distributor ya kan. Setelah di approve dari SMC, itu masuk ya namanya kita bisa membuat SI, shipping instruction ya kan. Shipping instruction itu diproses, dikirimkan lagi ke bagian produksi untuk diproduksi. Dalam hal ini PPC ya kan, untuk mengetahui jumlah yang akan diproduksi sesuai dengan pesanan dari ekspor tersebut. Setelah unit tersebut berhasil diproduksi seluruhnya, akan terbitlah yang namanya SI, Shipping Instruction. Shipping Instruction tersebut adalah yang berisikan jumlah kuantiti, negara tujuan, waktu pengiriman, seperti itu. Setelah proses SI, kita proses yang namanya load plan untuk planning pengiriman. Planning pengiriman tersebut dari tim kami nanti yang namanya sales support itu akan menyiapkan dan menempelkan dokumen case mark. Case mark tersebut adalah identitas unit untuk masing-masing unit. Di situ berisikan negara tujuan dan tanggal pengiriman, ETA, ETD dan ETA ya kan. Setelah itu kita kirim ke namanya ekspedisi, Pak. Dari ekspedisi setelah mengetahui SI tersebut, dia mengetahui tanggal pengiriman, tanggal kapal datang ya, kedatangan kapal. Di saat itu ekspedisi mengirimkan langsung ke pelabuhan. Mungkin sampai di situ ya. Ada lagi nggak yang kurang jelas? Oh, oke. Untuk alur besar ya mungkin apa ya? Betul. Betul. Oke, jadi alur besar seperti itu dari ekspor impor di PT Suzuki Mobil Motor gitu ya Pak ya. Untuk proses impornya pun sama seperti itu. Sama seperti itu ya. Jadi Betul. ekspor ataupun impor untuk proses itu sama. Betul. Oke. Mungkin untuk detailnya nanti saya kirim dokumennya ya ke teman-teman semua. Iya, boleh Pak. Pak, apakah saya boleh bertanya? Maaf, moderator. Iya, Pak. Pak, kalau boleh, silakan. Izin bertanya, kalau misalkan dari pusat menolak pesanan itu ada kemungkinan atau misalkan diterima saja gitu, Pak? Untuk penolakan pesanan itu tidak ada. Kita tidak ada penolakan pesanan kecuali kita pernah terjadi pada saat negara asal, misalkan negara mana minta ke kita, ternyata di negara mereka sedang terjadi konflik. Itu pernah terjadi. Itu kita cancel karena beresiko seperti itu. Tapi kalau untuk penolakan dari kita sendiri itu tidak ada. Oh, seperti itu. Betul. Oke, cukup jelas. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Saudara Lala untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini mungkin akan diberikan oleh rekan kami, yaitu Egi. Kembali lagi gitu ya Pak. Jadi tadi maaf ya Pak, karena emang kita terbatas waktunya gitu kan. Jadi kita sambung di sesi kedua, nggak apa-apa Pak? Oke, lanjut. Oke, lanjut ya Pak ya. Ya, jadi tadi yang dijelaskan oleh Pak Egi itu terkait untuk hal prokartnya, alur besarnya itu, dan juga untuk proses sales kontraknya gitu kan.
Betul. sudah dijelaskan oleh Pak Egy dari PT Suzuki New Mobil Motor ya. Nah, jadi kita masih ada pertanyaan lagi nih Pak dari rekan-rekan kita, tanyakan kepada Pak Egy terkait untuk kegiatan ekspor maupun impor di PT Bapak ya, motor di tempat Bapak bekerja gitu. Nah, baik, jadi lanjut aja kepada rekan kami, kepada saya Filma, dipersilakan untuk menanyakan mungkin. Terima Ya, silakan. kasih. Pertanyaan dari saya yaitu biasanya untuk kegiatan ekspor impor tersebut menggunakan maskapai penerbangan apa aja ya Pak? Untuk maskapai mungkin shipping line ya mungkin karena kita biasanya menggunakan kapal ya. Biasanya kita pakainya MOL, Kilen dan NYK Pak. 3 jenis itu ya Pak ya? Betul. 3 itulah kita pakai. Masing-masing apakah ada kelebihannya atau kekurangannya? Untuk itu sih sama Mbak, mungkin negaranya aja. Biasanya untuk ke negara Amerika Latin kita pakainya NYK, untuk negara Asia misalkan kita pakai Kilen. Kita hanya menyesuaikan itu aja sih. Untuk kelebihan dan kekurangannya sih hanya itu saja. Karena ada beberapa kapal yang tidak menerima ke negara tersebut seperti itu. Kita menyesuaikan. Sesuai negara tujuannya itu ya. Ya. Lalu ada satu lagi pertanyaan dari saya. Dalam proses kepengurusannya itu, apakah menggunakan jasa EMKL? Menggunakan jasa EMKL ya? Ya, kita ada beberapa menggunakan jasa EMKL, Mbak. Kita pakai di Gama dan di PT Romano. Dua jasa itu ya Pak ya? Betul. Ada kelebihannya mungkin? Untuk kelebihannya di menggunakan jasa EMKL itu kita yang pasti untuk proses dokumen dan lain-lain itu kita sudah di-cover sama mereka. Yang pasti untuk kapasitas barang dan biaya itu lebih murah. Untuk proses izin dan lain-lain pun kita lebih simpel ya Mbak. Untuk kekurangannya sendiri menggunakan jasa MKL, pada saat kita pengiriman yang kuantitinya kurang, itu mereka tidak bisa. Itu aja sih. Jadi ada minimum quantity ya? Ya, terdapat batas minimum bobot kirim ya kan. Karena di jasa MKL itu kita pakai batas minimum bobot kirim barang. Jika kuantitinya tersebut kurang, mereka tidak mau, Mbak. Seperti itu. Untuk bobotnya sendiri kalau boleh tahu Pak, seberapa banyak biasanya? Biasanya kan misalkan kita minimum itu 10 unit ya, karena kalau misalkan hanya 1 unit sampai dengan 10 ya kan, itu kita tidak bisa pakai jasa MKM, Mbak. Seperti itu. Terima kasih, pertanyaan dari saya cukup. Ya. Boleh nanya Pak, lanjut. Ya, boleh. Terkait Silakan. pertanyaan Mbak Vila. Nah, kalau untuk pengiriman ekspor impor otomotif Suzuki produknya Pak, mobil motor, nah kan kalau yang lain bisa pakai palet gitu Pak. Nah, untuk Betul. packingnya sendiri ini gimana ya Pak? Kalau untuk motor seperti apa, mobil seperti apa? Oh, kalau untuk mobil kita ada beberapa Pak yang menggunakan mungkin bukan palet ya, kontainer. Itu biasanya untuk master model, unit-unit yang baru kita menggunakan kontainer. Dan by air, itu dibawa melalui pesawat. Tetapi selebihnya kita menggunakan shipping line ya kan, menggunakan kapal. Seperti itu Pak. Oh gitu Pak. Jadi kalau mobil langsung masuk ke kapal tuh Pak ya? Ya betul. Unitnya. Kalau mobil kita langsung masuk kapal. Nah, kalau motor Pak? Kalau motor sendiri kita pakainya kontainer Pak. Kontainer ya?
Satu Betul. kontainer isinya berapa kira-kira tuh, Pak? Paling Tergantung banyak. yang berapa feet, Pak. Oh. Ya, menyesuaikan dia. Kalau yang feet yang besar itu, Pak, yang 40 ya? 40-an ya? Ya, 40 feet ya, itu biasanya masuk sekitar 20, 25, dan itu tergantung jenis motornya juga sih, Pak, untuk itu. Nih. Karena jenis motor kan mempengaruhi quantity. Hmm. Oke. Ya, oke. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oh, Pak Egi mau nanya, Pak Egi. Iya, boleh. Berarti kalau untuk proses pengiriman unit itu tidak ada proses packing ya? Jadi langsung dimasukkan ke kontainer atau ini ya, kapal Tidak gitu ya? ada, Pak. Karena kan kita CBU. Kalau CBU itu tidak. Kecuali kita CKD. Kalau CKD menggunakan proses packing. Kalau CBU sendiri tidak ada. Hanya packingnya mungkin paling besarnya di kontainer. Dan itu hanya beberapa negara ya kan yang meminta kita menggunakan kontainer. Dan biasanya untuk unit-unit sampel yang akan dikirim ke SMC Jepang itu menggunakan kontainer. Itu pun kuantitinya mungkin hanya 1 atau 2 unit. Selebihnya kita menggunakan kapal langsung. Oke. Baik, terima kasih Pak Egi. Ya, Oke, jadi untuk apa namanya Pak, MKL itu Bapak memakai 2 perusahaan apa? Itu yang pertama itu Gama, yang kedua itu Romano ya Pak? Ya, Gama Logistik Oh, dan PT Romano Putra Serasi. oke, sorry. Gama Logistik dan PT Romano ya. Ya, Oke, nah untuk packingnya sendiri berarti untuk motor itu ke kontainer dan untuk mobil itu ke kapal langsung ya Pak? kapal langsung. Mobil pun Ya, ada yang menggunakan kontainer, dia hanya master model. Biasanya untuk unit-unit yang crash test untuk digunakan uji coba tabrak di negara Jepang itu kita menggunakan kontainer seperti itu. Dan kuantitinya tidak banyak Pak karena biaya kan. Seperti itu Pak. ya. Oke. Ya, berarti untuk unitnya itu berarti untuk ketika kita mau menggunakan MKL itu minimal itu 10 unit ya Pak, betul? Ya, Ya, biasanya betul. kapasitas kalau misalkan di kilo itu dia tidak boleh kurang dari 500 kilo Pak. Oke, siap. Jadi tidak boleh keluar dari 500 kilo dan unitnya itu minimal 10 untuk Ya, jasa MKL gitu. betul. Oke. Baik, terima kasih kepada kami untuk pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya itu akan ditanyakan oleh rekan kami yaitu Pak Muhtar Ghazali. Ya. Silakan Oke, Pak. baik. Pak Egi, terima kasih. Saya hanya sedikit saja pertanyaannya karena mungkin sudah lumayan banyak pertanyaan dari teman-teman. Kalau dari saya, pertanyaannya kan di proses ekspor impor tuh ada namanya istilahnya Incoterm ya. Ya. Nah, yang sering digunakan di PT Suzuki sendiri itu apa ya? Kalau misalkan menggunakan FGB atau apa gitu di situ. Oh ya, biasanya kita menggunakan FOB Pak, free on board ya kan. Di situ kan biasanya ada menggunakan FOB, terus CNF dan SIP ya kan. Kita biasanya pakai FOB free on board Pak. Oh, oke. Yang lebih sering digunakan FOB-nya itu ya? Ya betul FOB karena dia lebih simpel Pak untuk FOB. Kenapa lebih simpel ya kan? Karena untuk sistem eksportir itu kita hanya menanggung biaya pengiriman ke pelabuhan negara asal saja. Selebihnya itu ditanggung oleh importir ya kan. Seperti itu. Gitu. Itu kelebihannya ya? Kelebihannya Tapi kalau seperti itu. kekurangannya, dari kekurangannya apa itu kalau misalkan menggunakan FOB itu? Kenapa Pak? Kekurangannya apa kalau menggunakan FOB? Kan tadi keuntungannya ya, jadi ditanggung eksportir gitu ya. Betul. Nah, kalau untuk Jadi sebelumnya mohon maaf, kami semua mohon maaf dikarenakan ada kendala dalam videonya. Jadi untuk kesimpulan nanti akan disampaikan oleh Larsela. Tadi ada kendala di videonya, yaitu sudah direkam namun rekamannya tidak full, jadinya tidak sampai akhir untuk rekaman videonya, jadi jangan kepotong itu.
video atau rekaman di kesimpulan. Nah, untuk atau sebagai penggantinya, Lala Arsela akan menyampaikan untuk kesimpulan kepada saudara Lala, dipersilakan. Baik, setelah kita melakukan sesi tanya jawab kepada narasumber kita yaitu Bapak Egy Hadi Pratama selaku sales support kegiatan ekspor dan impor di PT Suzuki Indomobil Motor, banyak hal dan juga informasi-informasi mengenai kegiatan ekspor impor yang telah disampaikan kepada kami sekelompok mengenai kegiatan ekspor dan impor di PT Suzuki Indomobil Motor Cikarang. Lalu saya akan mencoba merangkum penjabaran yang telah disampaikan oleh Bapak Egy mengenai kegiatan ekspor dan impor di perusahaan tersebut, mengenai flow atau alur di kegiatan ekspor dan impor di PT Suzuki sendiri. Baik ekspor dan impor itu sama saja, tapi lebih spesifiknya, misalkan saja kegiatan ekspor ketika perusahaan telah menerima orderan dari tiap-tiap negara, biasanya by email, perusahaan akan segera menginput atau mengentry ke dua sistem yang berbeda, yaitu sistem bagian sales atau NSDS dan juga sistem bagian produksi yaitu MPCS. Kemudian akan menunggu approval atau persetujuan dari perusahaan yang ada di Jepang yaitu Suzuki Motor Corporation. Setelah disetujui akan dibuatkan sales confirmation, lalu akan send distributor ke bagian produksi sesuai dengan pesanan yang akan diekspor nantinya. Setelah unitnya selesai diproduksi, akan diterbitkan shipping instruction yang berisi seperti jumlah quantity, negara tujuan, dan waktu pengiriman. Setelah itu akan dibuatkan planning oleh sales support dan akan dikirimkan ke ekspedisi, kemudian ke pelabuhan. Untuk penanganan kasus pada saat pengiriman, biasanya perusahaan tersebut jika unit stok yang sama pada saat itu akan melakukan change pin untuk unit tersebut. Tapi jika tidak ada, maka unit tersebut akan di cancel atau dilakukan repair atau perbaikan. Dan untuk komoditas yang diekspor sendiri yaitu roda 4 atau mobil. Untuk jenis kontrak yang dipilih yaitu atau digunakan adalah Triangle Trade Remittance. Remittance sendiri adalah bank yang bertugas mengirimkan uang dalam valuta asing ke bank lain. Dalam hal ini pihak ketiga sesuai dengan jumlah yang diinginkan oleh pihak pertama gitu. Untuk jenis bill of lading yang digunakan adalah waybill surrender atau sejenis tiket untuk masuk ke dalam kargo sebagai tanda terima pengiriman. Bill of lading original akan dikirim ke negara destinasi tujuan. Untuk carrier yang digunakan adalah jasa ekspedisi yang terdiri dari 3, yaitu ICL, Romano, dan KMDI. Untuk shipping lainnya menggunakan MOL, Keyline, dan NGK. Untuk jasa EMKL atau freight forwarding, perusahaan menggunakan misalkan saja PT Romano dan juga Gama Logistik. Jadi kedua perusahaan tersebut untuk keuntungannya menggunakan jasa freight forwarding sendiri yaitu misalkan saja pengurusan dokumen bea dan cukai dan menyesuaikan seluruh aturan-aturan yang ada pada tiap-tiap negara itu lebih mudah, dan banyak lain hal.
Dan juga untuk Incontram yang digunakan itu paling sering adalah FOB atau free on board, di mana keuntungan jika menggunakan Incontram ini adalah eksportir akan menanggung biaya pengiriman hanya sampai ke pelabuhan negara asal. Selanjutnya dari pelabuhan ke negara tujuan itu asuransinya akan ditangguhkan kepada importirnya gitu. Sekian kesimpulan saya serahkan kepada moderator Ahmad Sugiarto. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Lala Arsela atas kesimpulannya yang diberikan. Saya tambahkan sedikit, jadi MKL pada Suzuki Indo Motor ini dia menggunakan dua, yaitu Gama Logistik dan PT Romano. PT Suzuki Indo Motor ini memiliki minimum quantity, yaitu 10 unit dalam setiap pengirimannya. Jadi jika di bawah 10 unit, misalkan 7 ataupun 8, tidak bisa menggunakan perusahaan jasa MKL. Terkait untuk pengirimannya, kapal dan kontainer. Jadi PT Suzuki Indo Motor ini dia memiliki dua, yaitu kapal atau ship dan kontainer. Biasanya kapal ini untuk mengirim mobil dan biasanya kontainer ini untuk mengirim motor. Nah, jadi kalau misalnya mobil dikirim dengan kontainer itu sebenarnya bisa, asal di negara yang mengorder itu dia mempunyai request atau seperti dia ingin test drive ataupun tes kerusakan, tes tabrak. Jadi dia bisa mengirimkan dengan kontainer by request. Ya. Nah, terkait kerugian tersendiri, PT Suzuki Indo Motor ini menganalisa terlebih dahulu apakah kerugian ini disebabkan oleh kesalahan dokumen ataupun kesalahan unit. Biasanya, jika ada kesalahan dokumen, maka akan dianalisa terlebih dahulu. Dan juga ketika ada kesalahan dokumen, maka tidak akan diproses untuk kesalahan tersebut. Permisalannya, ketika ada kesalahan dokumen yang seharusnya dikirim 10 namun dikirim 11, jadi yang satu itu tidak termasuk pengiriman. Jadi yang satu itu akan diretur kembali kepada PT Suzuki Indo Motor. Nah, terkait kesalahan unit biasanya akan dianalisa juga. Jadi terkait kesalahan unit itu akan dianalisa juga oleh PT Suzuki. Ini permasalahan di mana? Seperti itu. Baik, mungkin itu saja hasil wawancara pada kesempatan kali ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Egi atas waktunya yang diberikan. Dan mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pembuatan video wawancara ini dikarenakan ada beberapa kendala yang terjadi pada saat pembuatan video. Kami mohon maaf pada Pak Egi dan juga kepada dosen kami yaitu Ibu Febri atas kekurangan baik dari segi kata, segi perilaku ataupun segi pembuatan video seperti itu. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya kepada Pak Egi. Saya akhiri saja. Saya sebagai moderator Ahmad Sugiarto Athari akan mengakhiri video wawancara ini. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.